Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Mahreli. Saya dari jurusan Ilmu Politik, angkatan 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara. Dari pengertiannya, tujuannya, ciri-cirinya, dan lain-lain. Jangan berlama-lama, mari kita simak dan menonton video dari saya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian bela negara. Bela negara merupakan sebuah tekad, sikap, tindakan, dan perilaku warga negara yang dilakukan dengan teratur, menyeluruh, juga terpadu, yang dijiwai dan disadari oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan juga negara. Kita akan beralih ke dasar hukum bela negara. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa bela negara merupakan sebuah tekad, sikap, dan perilaku warga negara. Selain itu, bela negara merupakan kewajiban bagi warga negara itu sendiri. Hal ini juga memang sudah tertera di beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara, yaitu MPR nomor 6 tahun 1973 mengenai konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 mengenai beberapa pokok perlawanan rakyat. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 mengenai ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia. Diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1988, Amandemen Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 ayat 1 sampai 5 dan pasal 27 ayat 3. MPR nomor 6 tahun 2000 mengenai pemisahan TNI dengan Polri. MPR nomor 7 tahun 2000 mengenai peranan TNI dan Polri. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 mengenai pertahanan negara. Undang-Undang nomor 56 tahun 99 mengenai rakyat terlatih. Selain menjadi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, bela negara tentunya memiliki fungsi dan tujuan yang banyak sekali. Adapun fungsi dan tujuan bela negara yaitu diantaranya tujuan bela negara. 1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan juga negara. 2. Melestarikan kebudayaan. 3. Menjalankan dan menjaga nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Berbuat yang baik bagi bangsa dan juga negara. 5. Menjaga identitas serta menjaga integritas bangsa dan negara. Selanjutnya, fungsi bela negara. Pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman, dari luar maupun dalam. Kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Ketiga, menjadi salah satu kewajiban setiap warga negara. Keempat, merupakan panggilan sejarah. Kita beralih ke unsur bela negara. Dalam proses pembelaan bangsa dan beberapa hal yang menjadi unsur penting, antara lain 1. Cinta kepada tanah air. 2. Rela berkorban jiwa dan raga demi bangsa dan negara. 3. Meyakini bahwa Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Memiliki kemampuan awal bela negara. 5. Kesadaran untuk berbangsa dan juga bernegara. Selanjutnya, manfaat bela negara. 1. Terlatihnya jiwa pemimpin dalam memimpin diri sendiri ataupun suatu kelompok. 2. Terbentuknya perilaku tegas, berani, tepat, dan peduli kepada sesama. 3. Menghilangkan
sikap yang tidak baik seperti sikap tidak disiplin, egois, malas, boros, dan apatis. 4. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melakukan segala kegiatan yang positif. 5. Penanaman rasa kecintaan terhadap bangsa dan patriotisme yang sesuai dengan kemampuan diri. 6. Terbentuknya mental dan fisik yang tangguh. 7. Terbentuknya jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama. 8. Akan menjadikan lebih berbakti kepada agama, orang tua, bangsa, dan negara. Terbentuknya iman dan takwa kepada agama yang dianut oleh setiap individu dan lain-lain. Selanjutnya, contoh bela negara. 1. Patuh dan menaati peraturan hukum yang berlaku. 2. Menjaga keamanan dengan bersama-sama di lingkungan negara. 3. Melakukan pelestarian budaya yang ada di lingkungan masyarakat. 4. Membayar pajak sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku. 5. Terbentuknya sebuah keluarga yang sadar hukum pada lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga terciptanya suasana rukun, damai, dan harmonis. 6. Menciptakan suasana damai, aman, nyaman, dan rukun dimanapun kalian berada. Kita akan beralih ke bentuk bela negara. Bentuk bela negara yang pertama ialah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ialah ilmu pengetahuan tentang menghayati dan mempelajari tentang kewajiban serta hak warga negara. Dalam pendidikan tersebut terdapat wawasan tentang ideologi negara, Nusantara, dan kebangsaan. Jiwa patriotik tidak dapat tumbuh dalam diri seorang jika tidak diimbangi dengan pengetahuan nilai-nilai akan kebangsaan. Bentuk bela negara selanjutnya ialah pelatihan dasar kemiliteran. Berdasarkan pengertian bela negara di atas menyebutkan bahwa tindakan ini berupaya untuk mengamankan dan mempertahankan negara. Untuk itu, pelatihan kemiliteran dasar dapat merupakan bentuk upaya membela negara. Maka dari itu, jiwa dan raga dapat dilatih dengan cara melakukan berbagai latihan secara rutin. Ikut berpartisipasi dalam latihan kemiliteran tidak dapat disamakan dengan menjadi anggota militer. Bentuk bela negara selanjutnya ialah mengabdi sebagai prajurit sukarela ataupun wajib. Di Indonesia terdapat prajurit yang didasarkan pada pilihan. Meskipun begitu, aturan wajib militer telah diterapkan di beberapa negara dunia seperti Amerika Serikat dan Korea. Namun, negara Indonesia tidak menerapkan aturan tersebut. Meskipun begitu, bisa saja aturan wajib militer juga diterapkan di Indonesia nantinya. Bela negara selanjutnya ialah mengabdi sesuai profesi. Upaya membela negara secara sederhana dapat dilakukan oleh siapapun, sesuai dengan keahlian dan pekerjaan profesionalnya. Misalnya, upaya pembelaan negara yang dilakukan oleh seorang guru yaitu dengan cara membimbing anak dididiknya agar kelak cita-citanya dapat diraih melalui rajin belajar. Cara mewujudkan bela negara. Kegiatan bela negara yang bisa saya lakukan menjadi mahasiswa yaitu mencegah adanya korupsi pada lingkungan kampus, menolak keterlibatan dalam paham-paham radikalisme, dan ikut melakukan counter terhadap paham radikal, ujaran kebencian, dan narasi-narasi yang bisa memecah belah bangsa. Saya menyimpulkan bahwa bela negara itu sangatlah penting bagi kita. Karena dengan bela negara, kita bisa terhindar dari ancaman negara lain. Selain itu, bela negara mampu menciptakan keharmonisan, kedamaian, dan keamanan.
kita sebagai mahasiswa Universitas Bangka Belitung harus memiliki jiwa bela negara, karena kita adalah generasi penerus bangsa dan negara. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian saya. Kepada Allah, kepada saya mohon ampun. Sekian dari saya, Fajar Ahmad Hedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.